Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel terpamai Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Nah, pada video kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu. Beliau seorang spiritual, bukan lawas juga ya. Pokoknya sudah berpengalaman lah di bidang spiritual. Ya, langsung aja dengan Mbak Feni. Halo Mbak. Manggilnya Mbak atau Bunda ini enaknya Mbak nih? aja. Mbak aja ya. Soalnya kita umurnya nggak jauh beda kali ya? Iya, nggak jauh beda. Nggak jauh Kita beda ya. Iya, makanya jadi Mbak aja. Kalau Bunda itu tua banget ya. Cukup Pani. Kayaknya anak-anak muda aja Iya ya. iya benar. Oke, langsung ke Mbak Feni. Mbak, jadi kan aku kemarin kenal sama Mbak Feni ini waktu itu kita bukber ya, Yes. sama salah satu teman kita juga, dia apa spiritual Journey. Iya. gitu ya. Nah, cuman pada waktu lihat Mbak Feni ini aku tertarik nih, sepertinya ada something yang lain gitu di badan Mbak Feni gitu ya. Dan ternyata setelah itu telusurin ternyata Mbak Feni ini juga berkecimpung dunia spiritual Yes. dan juga indigo dari kecil. Mungkin seperti itu. Nah, itu tahu indigo pertama kali itu piye, itu gimana itu? Jadi kan memang setiap manusia itu kan pasti mencari kesejatian dirinya. Pencarian hidup, pencarian Tuhan itu pasti akan menjadi proses kehidupan manusia. Sebenarnya itu ketika aku sudah merasakan beda itu awalnya sejak di perut, sejak di kandungan, mamaku cerita sama aku. Nah di situ ketika hamilin aku tuh sudah mulai keanehan-keanehan tuh sudah mulai ada. Beda dengan waktu saat mama ngamilin adik aku. Nah waktu hamilin aku itu dari mimpi mama ketika ngamilin aku itu, mama didatengin sosok seorang seperti kalau pakai imamah seperti itu, ya seperti perawakannya tuh seperti ya Timur Tengah lah ya. ya seperti itu, datang ke dalam mimpinya mama. Mama di mimpi itu tuh belum hamil, tapi dipegang perutnya. Dipegang perutnya di mimpi itu, tapi megangnya tuh nggak kata, ini cerita dari ibuku ya. Cerita dia di mimpi itu tuh nggak megang gitu, cuman agak nyentuh gitu, agak gimana sih gitu. Nah saat itu sang orang tua itu berpesan, titip yo. Itu aja, titip. Udah baca. Tapi kata mamaku, bibirnya tuh nggak gerak tuh, cuman batin ngomong. Tapi dengar ya. Tapi dengar. Ya. Nah, mama tuh seperti itu. Nah, memang kan basically-nya kan papaku tuh orang Solo. Oh, Tahu sendiri kalau orang Solo itu nggak jauh dari Kejawen. Iya. Dan itu sebuah yang nggak bisa aku hilangin, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, aku akan ada di ranah itu. Nah, mamaku itu orang Sunda, Purwakarta, Pajajaran, Banten. Mau nggak mau dari segi agama juga ada di darahku seperti itu gitu. Nah, ini gimana caranya ini antara agama dengan budaya itu selaras, seperti itu. Cuman kan butuh pondasi dulu. Betul. Nah, kembali ke mimpi mama. Mama bangun kan. Ini ceritanya mama. Ceritalah sama papaku. Kok aku ya dimimpiin ada orang pakai sorban putih, pegang perutku. Dia bilang titip. Gitu. Terus papa kaget kan. Maksudnya gimana? Ya dia megang perutku, titip. Nah saat itu mama tuh udah hamil. Tapi masih hamil muda. Iya. Terus kata papa saat itu, ya wes,
kita ikutin aja, kita berdoa semoga ini adalah hal yang baik. Kita nggak usah berpikiran apa-apa nanti kamu susah karena kamu lagi hamil. Nah, udah berjalannya waktu gitu ya. Jadi kehamilan aku tuh banyak kata mama tuh membawa berkah buat orang-orang. Berkahnya? Contohnya gini, ada orang yang sakit nih, tetangga sakit, datang ke rumah. Padahal mama bukan siapa-siapa, lagi hamil aja gitu kan. Datang ke rumah dengan keyakinannya dia minta disembuhin. Cuma minta dipegang aja. Kata mama, enggak, saya bukan apa-apa. Iya. Enggak bu, pegang saya. Cuma minta dipegang doang. Karena dia bilang dapat petunjuk, dapat mimpi harus ke sana, harus pokoknya dengan mimpi petunjuknya dia. Ya mama tuh nggak berpikiran saya ini siapa. Memang nggak ada basically mama nggak seperti itu. Cuma memang peka mama juga gitu kan. Akhirnya mama pegang, alhamdulillah sembuh. Datang lagi orang kedua mau ngelahirin. Minta dielus perutnya biar lahirnya normal, lancar. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah kejadian ketika saya di perut. Nah pas 7 bulanin, yang lucu gini, di rumah saya itu kan ada pohon mangga. Kan kalau pohon mangga itu berbuah pada bulannya. Iya. Nggak mungkin dong setiap saatnya. Ketika 7 bulanin saya itu berbuah dan nggak henti-henti. Sampai namanya tetangga sekeliling itu dapat berkahnya semua. Di situ mama makin anakku sepertinya ada yang beda. Nah jenis kelaninku tuh tidak diketahui sampai detik terakhir aku lahir. Di ronsen? Enggak. Dokter juga bingung? Enggak, bingung. Jadi papa tuh nggak tahu nih, papa mama tuh nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Nggak bisa ditentuin. Akhirnya ya udahlah, mau laki mau perempuan, tapi kok kamu kelihatannya kayak ngambilin anak laki. Disiapin lah nama anak laki. Nama aku nggak disiapin. Jadi nama aku tuh disiapin detik-detik udah lahir baru. Gitu. Terus disiapin nama anak laki gitu kan. Ternyata yang lahir perempuan. Nah, udah, ya wes sudah nggak apa-apa. Nah, selesai sampai di situ, udah berhenti keanehan itu. Kembali lagi keanehan itu muncul ketika saya usia 9 bulan. Udah lahir nih. Waktu itu saya masih tinggal di Selipi. Nah kan memang rumah di Selipi itu agak besar. Jarak antara dapur sama kamar tuh jauh. Karena kan memang ada 9 kamar. Gede deh itu mah. Nah itu dia. Jadi dapur ke ruang tengah tuh pasti kebayang jauhnya nih dapur. Jauh tuh. Kok ini usia jam 12 kok ini si Feni belum bangun, namanya bayi masa nggak lapar-lapar? Iya. Kok nggak bangun-bangun, kok nggak nangis-nangis gitu kan. Akhirnya mama memang lagi lagi itu bikin makanan buat saya, tim gitu. Mama ke kamar, ternyata di kamar aku lagi nembak ular. Ular asli? Nah, ular nyata? Ularnya gede banget, sebesar paha manusia. Jadi aku di tengah nih, si Feni ini di tengah, dililit. Kayak anaconda gitu gedenya. Dililit tapi bercanda sama dia. Feni tuh si Feni kecil tuh bercanda, ketawa gitu kayak ya kedajak bajiluk kayak gitu. Dia ketawa senang kedajak main. Mama ya manusiawinya mama ngeliat anak di tengah kan takut dimakan sama tuh ular. Ularnya begini posisinya. Jadi madep-madepan lah sama si Feni ini. Si Feni tuh bercanda kayak diajak main gimana sih? Gitu. Nah ular tuh gak begini-begini aja. Terus tiba-tiba mama teriak kan takut. Keluarlah lari minta tolong. Karena saat itu papa nggak ada di rumah. Keluar dia lari ke tetangga sebelah, kebetulan kiai. Dipanggil kiai. Nah kiai itu bawa tukang. Karena kan bilangnya ular. Lari dia. Pas kiai lihat kebetulan memang beliau itu bisa juga. Spiritualis juga. Spiritual juga. Ya. Pas ngeliat itu kayak langsung gini, jangan dibunuh. Tadinya udah mau paculan nih si tukang itu. Mau ngebunuh, dipikir ular kan. Jangan dilarang makanya jangan. Mama nanya dong, kenapa pak? Kenapa aku kan? Jangan, dia nggak ganggu anakmu, cuma nengok. Nanti dia akan keluar sendiri. Ya ini cuman kata mama cerita, cuman dia menatap gini, ular keluar. Jangan bener ngeliatin mama, ngeliatin kiai, ngeliatin tukang itu keluar dia bener. Tapi pakai mahkota di sini. Ada mahkota kecil ya. Iya, mahkota kecil di situ. Keluarlah dia. Ya wes sudah. Sampai di situ, sampai detik ini saya emang nggak takut ular akhirnya. Nggak, ya malah istilahnya hal kayak gitu nggak. Takutnya malah ayam. Kalau saya malah takutnya mau ular. Kalau ayam gue makan. Wah. Iya enak. Jadi seperti itu. Nah, mulailah tuh udah muncul ceritalah sama papa. Anakmu tadi siang dililit ular. Kaget tuh papa. Iya. Terus gimana? Ada luka? Enggak. Tapi ularnya seperti ini. Masuk kamar lah. Sendirian itu masuk kamar.
dia wirid, ya dia berdoa sebagai seorang ayah dari aku gitu kan. Dia keluar, gak apa-apa. Itu dia. Ada yang dititipin di anakmu. Anakmu ngomongnya kan anak dia juga harusnya kan. Nah, kok anakmu yo? iya. Anakmu ada yang dititipin dengan di anakmu. Nah ular itu tahu. Jadi ketemu tuh cuma asik istilahnya salam aja. Hai bro. Nah, kenalan gitu. Ya mama bilang, ya masa anakku ular? Bang. Iya, masa temenannya mau ular? Iya kata mama gitu kan. Loh anakku ular? Ya bukan, anakmu bukan ular dia bilang. Tapi si ular ini tahu ada yang Gusti Allah menitipkan sesuatu di dalam diri dia. Gitu. Nanti kita akan tahu ketika Feni dewasa. Saya coba tanya tidak dikasih tahu. Apa seperti itu. Ya wes sudah dalam perjalanan udah selesai. Nah saya remaja, ini udah saya tarik remaja. Ketika orang mau meninggal, saya tahu. Ngerasa ya. Rasa dan saya nggak bakal bisa ngeliat begini nih. Jadi kalau ada orang terdekat saya mau meninggal, kok ya saya nggak mau natap mukanya, dia pasti begini terus. Begini nggak bisa lama-lama, saya nggak bisa lama-lama gini. Nanti nggak lama kemudian saya dengar kabar beliau meninggal. Nah saat itu saya nggak pernah cerita ke orang tua saya. Saya hanya diem sendiri karena saya dalam pencarian, gue gila kali ya, apa gue yang gue rasa seperti ini. Tapi karena masih remaja, masih SMA, saya pikir udahlah, mungkin gitu. Udah. Lalu mau bencana alam, pasti mata saya tuh diarahkan ke langit. Ya. Nanti di langit itu kayak lukisan, entah Kalimantan, entah Sumatera, entah apa pasti ntar dilihatin. Entah gunung, entah laut. Dan itu selalu menjadi itu. Contohnya waktu saya ke Jogja. Saya pergi ke Jogja, ada acara kampus gitu kan. Saya naik mobil tuh, ingat banget supir, saya ngomong gini sama supirnya. Pak kenapa Jogja kayak kota mati ya? Kaget kan? Kenapa mbak? Saya ngerasa ini kayak kota mati Pak ada apa ya? Diceritain lah kenapa, tapi saya nggak bisa cerita di sini, nanti di luar kamera aja. Cuman ya wes Pak hati-hati aja. Tapi saya ngerasa seperti ini. Ternyata si supir ini bisa ngeliat aku, gitu. Ngomong lah dia, Mbak dia bilang gitu kan, sopo sing sebelahmu. Siapa Pak Oke sorry. Itu lagi ngomong. Karena saya udah pernah dengar cerita dari mama, akhirnya saya bilang, oh ya wes Pak Aki, saya bilang gitu kan. Terus, oh jadi pengikutnya. Mbak bisa nyembuhin orang loh? Enggak lah Pak saya nyembuhin untuk orang tua saya, untuk anak saya, untuk segala yang terdekat saya aja. Saya nggak mau gitu sebenarnya, karena saya nggak kuat. Orang saya nggak punya guru, nggak ada yang ngarahin siapa, saya nggak ngerti apa-apa. Kecuali kalau saya punya guru, saya diarahin, oh saya tahu. Nah, terus ya wes ini simpan aja buat Mbak udah selesai. Pulanglah saya ke Jakarta. Baru saya mendarat yang kejadian Gunung Meletus itu. Oh Jogja waktu itu ya, yang sampai agak panjang tuh kasusnya. Iya. Sampai apa seperti salju vulkanik ya, yang itu. Itu dia. Baru saya mendarat, saya dengar kabar itu. Sujud syukur saya langsung. Mama juga, karena mama taunya saya di Jogja di UGM. Karena saya lagi ada kerja sama kampus saya sama UGM gitu kan. Nah sampai di situ saya bilang, akhirnya saya mencari nih, siapa aku tuh sebenarnya. Tapi ya aku tuh nggak punya guru. Tapi kunciku cuma satu. Ketika aku mencintai Allah habis. Modal aku cuma cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Biar remaja gitu, biar dulu pakai rok mini kerjaannya. Tapi orang nggak tahu tiap malam aku pulang tahajud, tiap malam aku pulang wirid, orang nggak ada yang tahu. Aku tuh senang membuat orang tuh menghina aku, ngejudge aku, tapi dia nggak tahu gimana aku di belakang. Karena kata papaku, kamu datang sebagai ujian. Jadi biarlah kamu tampil apa adanya, biar orang yang bertemu kamu juga menjadi dirinya dia sendiri, apa kamu juga memakai topeng. Makanya saya kalau di luar tuh saya pakai ini kan Mbak Jiba baru-baru waktu dulu kan sama kuntilanak aja, sopanan kuntilanak sama saya. Ya kata guru saya juga, hiasilah dirimu dengan maksiat katanya. Iya itu maksudnya. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu, tapi mereka nggak tahu dulu maksudnya. Bagi saya itu adalah udah jadi kewajiban ya, jadi rutinitas ya. Iya. Dan puasa di luar Ramadan itu bagi saya itu udah wajib. Nah mereka nggak ada yang tahu. Itu aja pegangan. Jadi guru saya itu alam.
Nah, ada suatu kejadian. Saya selalu dengar kata sorban terus. Saya waktu zamannya kuliah, saya kan basket. Anak baru, angkatan baru, dikerjain pulang malam. Nah saat itu tuh ada senior yang suka sama aku. Mungkin dia punya niat baik, aku mau diperkosa. Di pulang paling terakhir, udah gitu saat itu aku nggak bawa mobil, mau nggak mau harus naik taksi karena kereta juga udah nggak mungkin gitu kan. Aku mau pulang dari tadi ada aja alasannya. Ternyata dia mau buat baik sama aku, dia mau perkosa aku, mau maksa aku, tiba-tiba aku berubah jadi laki. Yang dia lihat Mbak Feni waktu itu laki-laki maksudnya, ngacir dong dia. Dijurukin aku. Gitu kan, Salah sasaran dia ya. Iya. Berat hati. Salah sasaran dia. Iya. Kayak gini tapi versi laki. Yang pakai tetap itu lagi. Sorban tadi itu ya. Iya, sorban itu lagi. Akhirnya dijulukin, terus dijulukin malah aku digampar. Kan kebalik, harusnya aku digampar dia yang perkosa, aku yang digampar. Gitu kan. Terus akhirnya aku kesempatan aku lari. Aku nyetopin apa yang ada di itu taksi, mau taksi mereknya apa kayak tak stopin. Sampai di taksi, tukang taksinya ngelihat aku dari kaca gitu kan. Dia ngeliat, dia ketemu lagi sama orang yang bisa juga. So aku sebelah nanya lagi tuh. Pak udah Pak jalan Mbak. Mbak kenapa? Mbak habis dicelakai ya? Nah ceritalah saya, Mbak nggak usah khawatir. Ini si Mbak masih jagain Mbak. Mbak nggak usah khawatir. Mbak punya nggak adik yang meninggal? Waktu dalam kandungan atau bagaimana? Oh saya nggak tahu kalau soal itu Pak. Cuman ini ngejagain Mbak terus. Sayang banget sama Mbak. Gitu. Terus ya wes nggak apa-apa Pak, kalau dia jaga demi kebaikan nggak apa-apa. Tapi memang ketika ada laki-laki yang mau baik, mau maju, dia selalu hadir. Itu namanya istihodam ya berarti ya, maksudnya ya, kayak pendamping yang selalu di samping kita gitu ya. Mungkin Ki Sukma bisa ngeliat, nanti bisa manggil atau bisa ada dia. Urusan lain belakangan. Iya. Karena kalau kita lagi podcast gini, Mbak Fen, saya selalu memposisikan diri saya sebagai host. Gitu. Saya tidak memposisikan saya sebagai Ki Sukma, supaya kita ngobrol lebih enak ya. Kan ngobrol sama dia, bukan ngobrol sama saya kan. Tapi nanti kalau Sukma mau lihat ya silakan, pas nanti kita di belakang kamera. Iya, gitu betul, kan. Pasti betul, dia memperkenalkan diri itu sosok itu. Nah sampai di situ kejadian, kan saya kuliah hukum. Tahu sendiri kalau kuliah hukum itu adalah mau nggak mau saya harus logik berpikir. Nggak bisa tuh dicampurin soal spiritual sama soal hukum. Oh iya, semua harus ada ini dong, bukti, fakta dong. Iya, otentik. Ya, jadi saya memang didoktrin untuk seperti itu. Mulailah gejolak itu terjadi. Bergejolakan semua terjadi. Selesai saya kuliah, saya pergi ke Solo. Saya meminta gelar saya. Karena saya mau nikah. Jadi boleh pakai gelar itu kalau nikah. Maksudnya gelar apa itu maksudnya? Keraton. Oh, keraton. Jadi memang masih keturunan keraton Solo berarti. Masih. Nah, kalau mau nikah baru pakai. Akhirnya saya pakai. Pas saya minta sama eyang saya, yang aku mau nikah, aku mau pakai basahan Solo, tolong pimpin acara pernikahanku ya, dan aku minta gelarku. Jawaban eyang apa? Dok, dia bukan jodohmu. Wah, bersayap-sayap deh hati itu. Iya. Tapi memang saya nggak cinta sama dia. Sejak dulu beginilah cinta, ceritanya tiada akhir. Loh kok Maaf bisa? ya. Kok bisa sih? Ya karena kalau gitu? nunggu saya cinta sampai lebaran Firaun juga saya nggak akan cinta. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh iya. Karena kan susah saya merasa. Saya itu orang yang susah merasakan cinta dan merasakan sayang. Oh, jadi, susah untuk buka hati ya? Susah. Jadi nih cowok digantungin sama saya 4,5 tahun. Nggak kering dia? Jancuk. Ya udah pahit akhirnya. Oh iya. Digantungin lama-lama kering. Maaf loh, ini apa adanya loh. Iya. Gitu kan. Nah, terus akhirnya ya wes lah, akhirnya kalau saya mikir kan, kalau nunggu yang saya cinta, yang saya sayang, saya nggak bakal nikah. Ya udahlah, yang ada aja depan mata. Yang penting laki-laki ya. Laki gitu kan, tanggung jawab. Tanggung jawab, laki-laki dan bernafas. Ada bernafas dan bisa memberikan nafkah ke saya, udah betul. gitu kan. Nah terus ya wes deh yang gitu. Ini gimana, undangan udah kesebar, yang baru bilang sekarang
dia tidak akan kuat membopongmu, Dok. Saya kaget dong. Emang saya minta apa sama dia nggak kuat membopongmu? Pak, Dok, ini yang tidak setuju bukan Eyang, tapi tarik ke atas leluhurmu nggak ada yang setuju. Kamu akan cerai. Terus udah. Kenapa ya? Karena sejarahnya dia itu adalah keturunan pengkhianat dari keluarga kita. Oh, berarti dia juga turunan keraton juga dulunya berarti. Tapi dia pengkhianat. Oh. Nah, jadi bersumpahlah yang di atas sehingga tidak akan terjadi pernikahan antara ini sama ini. Cucu-cucunya tidak ada dan andai pun ada akan terjadi perpisahan. Aku anak hukum. Iya. Begitu. Nggak percaya lah. Ya nggak percaya. Logikanya di mana, urusannya di mana? Zaman dulu, zaman sekarang ya kali masih dendam-dendaman. Iya. Pikiranku seperti itu. Satu, terus kedua Eyang ngomongin, Dok, Eyang pun juga nggak tahu. Anak Eyang tuh banyak, cucu Eyang banyak, yang kenapa terah itu jatuhnya ke kamu? Kaget itu sama terah. Aku perempuan loh ya, nggak tahu. Kulit leluhur semua milihnya kamu, Dok. Ketika itu saya bilang, dengan keadaan saya seperti ini yang saya nggak paham sama sekali dan hal-hal seperti itu. Kamu belum pernah cerita sama Eyang apa aja selama remaja yang kamu rasain. Barulah saya. Dari saya ketika kalau bencana alam saya melihat di langit, saya tahu ketika orang terdekat saya mau meninggal, saya diliatin, tapi saya nggak pernah pakai itu buat umum, buat orang-orang yang saya cintai aja. Nah itu yang jadi terah ini jatuhnya ke kamu, lewatin bapak kamu, dan itu yang milih leluhur langsung. Wes, kamu masuk ke kamar Eyang. Seturunan itu nggak ada yang berani masuk kamar Eyang, termasuk papa saya. Ini saya diminta masuk, tempat tidurnya itu gantung. Saya bilang gini, kan saya datang masih rambutnya warnanya marun tuh, ya, masih gaul anak zaman dulu lah ya. Enggak, saya sama kayak Kizukma orangnya ya. Peace, love, and gaul. Ya gitu, masih kayak gitu tetep. Jadi ya tetap kan, ya mungkin sama kayak Kizukma ya. Kita nggak bisa ngebohong, kita basically gaul, anak gaul, anak muda. Love and gaul, nggak bisa hilang itu, mau pakai ilmu apa juga itu tetap tetap aja nempel. Yoi. Suka musik itu tetap juga. Iya. R&B dulu, R&B suka. Kissy and Jojo mah suka. Yo. Nah itu, jadi emang aku selalu be yourself, itu adalah dalam diri aku. Terus saya bilang ini, kamu nggak percaya kalau terah itu turun ke kamu, tapi itu Dok, cobaan kamu luar biasa. Cobaan pertamamu adalah perceraian. Ya makin gak nyambung lah aku orang hukum. Aku ngaca, kenapa pelipisku? Ya sama juga kayak pelipis-pelipis lain. Logikanya nggak ada, nggak nyambung. Nggak aku dengerin, terus ya wes masuk ke kamar ya. Nggak mau. Aku bilang gitu, aku nggak mau. Yang jelasin dulu kenapa saya harus masuk kamar. Berantem tuh. Kan bandel berarti kan. Terus sama kayak Kizukma mungkin butuh penjelasan. Iya, harus detail untuk meyakinkan gitu kan. Karena kita kan memang orang yang logika gitu. Awalnya basically seperti itu gitu kan. Butuh pembuktian. Nggak bisa ngebuktiin kalau kamu nggak masuk. Kamu masuk dulu. Tak tanya, emang di dalam ada siapa yang bisa harus nemuin dia? Kan tengil banget tuh kan ya. Terus ya kamu nanti ketemu patinya. Patinya siapa? Macan merah. Macan merah, saya bilang gitu kan. Emang ada warna merah? Oh ada ya. Terus segede apa ya? Rumah gede lagi. Ya lemes dengkul. Yang saya bilang, yang Taman Safari aja saya takut. Ngebirit ya? Iya ngebirit. Saya bilang gitu. Kak, terus saya dimakan. Ketawa kan ya? Ya enggak lah, masa dia makan kamu. Nanti pertama kamu jangan kaget ya, kamu akan temui itu. Terus saya bilang, ya wes. Tapi Eyang di mana? Ya enggak, ini artinya jarak. Tapi Eyang pastiin aku nggak dimakan. Itu tetap itunya terjalan kan. Gitu. Kemana lagi setelah itu? Yang sambernya. Kalau ditarik ke atas itu di luar aku. Oh, yang sambernya pernah dengar sih. Bisa di googling yang sambernya. Nah itu. Terus akhirnya aku masuk. Dengan yang aku apa adanya, nggak tahu apa. Aku masuk ke dalam, aku duduk sila, ya aku ikutin sila. Pas ketika aku duduk, aku nggak melihat sosok dia.
Cuman merasakan. Mungkin tahu karena aku belum siap, ya kan? Cuman diyakinkan bahwa apapun keadaanmu nanti setelah keluar dari kamar ini, terima. Karena itulah proses perjalanan hidup. Karena aku ngerasa anak muda, iya aja. Daripada ribut ya. Daripada ribut, iya berdebat. aja udah. Yang penting cepat keluar kamar gitu kan. Biar cepet aja udah. Udah cepet aja udah Iya. gitu. Tapi memang aku nggak ngeliat sosok macam itu. Cuman merasakan hartu merasakan. Setelah dari situ, aku bilang tadinya harus kayak yang sambar gaul, aku nggak mau. Karena memang aku udah harus pulang lagi ke Jakarta. Udah deh yang, terus karena udah waktu udah mepet, aku nggak bisa ke sana lagi karena aku ada yang urusin di Jakarta. Lalu yang marah sih. Yang udah nyampein ke kamu, tapi kamu nggak bisa nulis, kamu terima resiko. Terus ya udah, aku bilang udah di situ. Tapi Eyang mau ya mimpin acara pernikahan aku basahan pakai solo gitu, dodotan. Terus diem. Aku pulang ke Jakarta. 2 hari aku nginjak Jakarta, Eyang meninggal. Meninggal cuma kesandung doang, kesandung. Di kamarnya cepet mati dia. Nangis apa belum. Sampai segitunya dia nggak mau mendampingin pernikahan aku. Aku tahu tuh sampai segitunya dia tidak mau mendampingi pernikahan. Ya wes, akhirnya tidak ada acara basahan yang seperti itu, hanya pakai dodotan aja. Terjadilah pernikahan. Ini pembuktian. Jadilah pernikahan aku. Pas beberapa hari sebelum nikah, aku minta kamar di hotel 1 untuk aku wirid. Jangan ada yang ganggu aku, jangan ada yang musik-musik aku, handphone atau apapun. Aku pengen sendiri dulu, me time dulu. Aku hanya mau wirid aja, sama mandi bunga. Bunga aku tuh saat itu mawar ungu, sama anggrek ungu. Sedap malam, melati, mandi, wirid mandi. Ketika aku mandi, ada suara geram mendekat macam geram. Suara gemar gitu. Mana di kamar? Ntar gue hilang. Kalau gue hilang gimana? Gitu kan? Besok kawinan ya? Besok kawinan. Terus akhirnya aku ngomong, jangan muncul. Iya. Aku belum kuat karena ya feelingnya tetap ada gitu. Karena aku masih muda banget. Guru nggak ada. Jadi apa yang aku ucapkan, apa yang aku yakini terjadilah. Ya aku bahasa aku manusia pada umumnya kayak teman, ya itu yang terjadi gitu kan. Nggak ada mohon maaf, itu nggak ada kayak gitu. Terus ya aku mana ada, cucumu belum siap. Aku salah. Aku bilang bermana kenceng. Aku bilang tapakan kaki dia 1, tapakan itu geternya minta ampun. Gedung kita dua. Wah itu gede terasa. Karena yang bilang rumah kalah gede. Dan bayangin dong macan kecil aja putih gitu. Coba ya, iya gede kan. Apalagi kayak megaloman merah begitu kan. Iya. Jadi terus, nah tiba-tiba tuh ke tubuh tuh kayak berat gitu. Kayak nyender. Disitulah aku paham. Aku merasakan bagaimana sosok dia. Udah maafin aku. Mulai pergolakan maafin saya. Terjadilah pernikahan besok ya. Pernikahan, udah ada malam pertama. Aku sakit, badan panas tinggi, jantung macan ngegrem kenceng banget. Suamiku dibuat tidur, kayak pingsan. Aku bilang besok paginya, tak pikir bulan madu terjadi, berantem. Alhasil tidak terjadilah tuh bulan madu. Aku udah feeling, ini udah tanda-tanda nih. Dan benar saja pernikahan saya adalah pernikahan termuda. Berapa lama waktu itu? Sorry. Sebulan. Cuma sebulan? Yes. Tuh rugi bandar tuh ya cowoknya ya. Bayar mahal-mahal. Cuma sebulan ya. Gak nunggu lama-lama, gak nunggu setengah tahun. Karena saya hamil aja, kan gak boleh proses itu. Akhirnya benar pisah setelah lahiran, pisah gitu. Pisah. Dan saya emang kan dibilang ketika kamu keluar kamar, yang waktu saya di rumah yang itu, ketika kamu keluar ke kamar kamu terima resiko. Kalau kamu tetap menjalani ini, ya udah. Tak pikir kan, ya udah
undangan udah tersebar. Iya, susah juga sih, kondisi Mbak juga serba salah gitu. Susah. Nah ya wes, akhirnya aku terima kenyataan itu. Dan perpisahannya itu bukan datangnya dari aku, dari dia. Jadi dia punya guru spiritual. Oh. Gurunya bilang, aura istrimu terlalu tinggi, ketinggian, kamu kalah. Kalau suami pintar manfaatin aja. Iya dong, manfaatin untuk hal-hal yang baik, apa kes gitu kan, untuk nyari rezeki atau apa. Tapi karena gengsinya dia, ini gue suami harus tinggi auranya. Tiap hari dikirimin air suruh mandi, ya aku terima, tapi nggak ngaruh buat aku. Dia dikasih air sama gurunya, suruh aku mandi. Ya wes aku mandi, aku bilang ya Allah saya ingin taat sama suamiku, aku nggak tahu ini air apa. Yang aku percaya adalah kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan milikmu. Mandi aku. Nggak ngaruh ternyata ke aku. Gitu loh. Nah akhirnya malah berbalik ke dia malah kayak orang gila, malah ya menyeramkan lah. Jadi secara marah-marah mulu gitu ya. Marah-marah mulu, terus udah gitu malam-malam aku kayak diperiksa-periksa gitu. Terus ketika kita semua sholat dia pasti di atas loteng. Oh oke. Selalu seperti itu. Jadi dia kayak nggak bisa istrinya dalam keadaan ibadah dia langsung pergi. Akhirnya terjadilah kucing-kucingan. Saya bisa tidur, saya mau tidur kalau nunggu dia tidur. Jadi sebelum dia tidur saya tadarus dulu, saja sampai capek. Ketika saya intip, oh udah tidur nih, baru saya tidur. Jadi kan nggak nyaman seperti itu. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah sampai di situ ternyata makin pergolakan itu makin datang ke dalam kehidupan saya. Karena saya nentang. Saya nggak mau terima kenyataan apa yang ada dalam diri saya karena orang hukum. Kembali ngeyel tuh orang hukum gitu kan. Nah barulah aku ketemu guru. Gitu, ketemu guru inilah terjawab semua apa yang selama ini jadi gundahan, selama ini aku ngelawan, selama ini aku nggak ngeyel, pokoknya nggak pernah nurut sama siapapun. Nggak ada yang aku takutin. Cuma yang aku takutin ya kalau di dunia ibu aku aja, udah titik. Yang lain nggak ada yang aku takutin. Mau pulang malam kayak istilahnya aku nggak ada yang aku takutin. Nah suatu ketika kan hamil nih, kehamilan pun di situ udah banyak yang aneh-aneh ketika ngamilin dia. Gitu. Gejolak-gejolak udah mulai ada. Ketika melahirkan, aku bilang itu kan udah bisnis janda. Waktu kehamilan aja kan tidak diharapkan dia lahir. Udah talak berarti waktu itu ya? Tapi belum proses hukum mestinya. Nggak boleh, karena lagi hamil. Karena lagi hamil, iya. Jadi ditunda setelah melahirkan. Cuma dalam perjalanan hamil itu udah mulai tuh namanya teluh, namanya guna-guna. Paket seperti itu gitu kan. Cuman ya alhamdulillah Allah melindungi melalui anak itu. Gitu, jadi aku nggak ngidam, tapi maunya kebuan selama hamil di atas 6 bulan, setiap sebulan sekali. Yang aku mimpi dapat selendang dari ibu seperti itu. Nah itu udah mulai aku buat aku ini apa sih ini? Makin gitu sebelum detik-detik ketemu guru. Nah cerita itu nanti di season yang kedua, yang karena kalau aku cerita tentang kehamilan itu panjang lagi. Karena memang ada kejadian yang aneh juga ketika aku hamil. Nah after hamil selesai, udah perceraian udah semua, ketemu guru kan, barulah aku dibimbing. Ternyata dibimbing sama dia bukan dibimbing dimanjain. Makin aku digojlok di titik kamu harus di titik ikhlasnya manusia, pasrahnya manusia. Selama 10 tahun saya digojlok. Ketika ketemu guru itu orang yang tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tidak pernah memerintah, dan tidak pernah menyuruh atau kamu sholat, kamu tadarus, kamu ini, baca, enggak pernah gitu. Entah apa konsepnya dia, yang pasti saya diajak untuk cintai Allah dulu, cintai Rasulullah dulu, baru setelah itu apapun ilmu akan mudah untuk kamu. Kenal Allah dulu deh. Iya. Ya kan, kayak benar kata Kisukma. Makanya saya iya kan, kenal Allah dulu deh kamu, kenal Rasulullah, kenal maunya Allah itu apa, cari tahu dulu. Yang Allah cintai itu apa, bukan bacaannya dulu, nanti keblenger gitu kan. Iya. Jadi beban nanti. Kalau kita bacaan dulu jadi beban. Makanya karena kan bacaannya panjang-panjang. Iya. Udah gitu artinya kalau nggak benar-benar besar ini maunya apa nih artinya. Apalagi kalau kita baca cuma setengah, jadi salah konsep. Betul. Nah makanya guru saya tipe yang kamu cintai Allah dulu, kamu sayangin Allah, cari tahu maunya Allah apa.
Itu dengan caranya dia. Nah, dengan saya yang tidak tahu nih saya ini siapa, cuman yang saya tahu itu terah turunnya ke saya semua. Kedua, cobaan hidupmu akan besar. Gitu. Dan ternyata suami yang menikah sama saya tuh tidak mudah karena harus tarik garis ke atas. Jadi punya pasangan juga ngeri-ngeri sedep. Iya. Ya kalau diterima memang ke atas. Kalau enggak. Banyak ininya ya, minta ACC-nya banyak ya. Banyak. Iya. Banyak. Hierarkinya banyak. Iya. Banyak. Menurut saya cocok nih, tapi belum tentu menurut yang di atas. Iya, jadi kalau mau deketin Mbak Feni ini bukan Mbak Feni doang nih. Sampai lurus ke atas PDKT-nya. Nyogoknya tuh. Wah. Ya harus siap bahan itu. Iya itu. Itu yang saya rasa gitu. Gak peduli mau misalnya nih, ini orang kelihatannya dari fisiknya, wah kaya nih, wah sukses nih, belum tentu. Iya. Karena saya pernah nyoba, amblas. Belum tentu. Ini bener kata ACC-nya ACC atas. Kan puyeng kayak begitu. Iya bener. Jadi selama 10 tahun ini saya nggak kenal cowok. Gimana Set? Ada cowok yang deketin? Ya ini belum tentu. Karena langsung yang atas kelihatan nggak ACC-nya. Mental lagi. Begitu. Iya. Nah terus akhirnya saya berontak dong. Diajaklah saya sama guru saya ke Pelabuhan Ratu. Diajak ke Pelabuhan Ratu, kita mandi. Mandinya itu ketika senja, karena saya paling suka langit senja. Jadi di Pelabuhan Ratu itu ada sungai namanya Sukawayana. Ya, itu sungai yang paling sakral di sana. Pertemuan antara sungai dan laut. Mandilah saya di sana. Nah guru kan memang punya villa di sana kan, tapi kan yang nggak enak juga satu nama guru di situ gitu kan. Cowok cewek. Aku nyewa villa sama keluargaku. Ternyata pas aku balik ke villaku air mati, nggak bisa bilas. Habis mandi di laut kan males banget, lengket banget gitu, itu, lengket parah, woi. Lengket parah, woi. Mau nggak mau aku ke villa guruku kan dengan basah-basah itu. Sampai di kamar mandi belakang air mati juga. Ini apa-apaan saya bilang gitu. Saya diem aja kan. Guru keluar. Ini nggak mandi? Enggak Said, air mati. Enggak. Mati? Enggak, gila-gila gitu kan ya. Ini mati di kamar mandi belakang. Ya, ternyata di kamar mandinya dia, di kamarnya dia nggak mati. Ya aneh lah. Terus di kamar saya nggak mati. Terus aku diem kan. Ini mau mandi di kamar mandi saya. Aku diem dong. Gak apa-apa nanti saya keluar. Saya nunggu di ruang tamu. Kamu mandi aja di dalam. Biar nggak ada omongan apa-apa lah. Terus oh ya udah kalau gitu caranya. Mandilah saya kucuk-kucuk masuk ke kamar dia. Pas saya masuk ke kamar, kok ada mahkota? Kok cakep banget mahkotanya. Dan mahkota itu saya kenal gitu loh. Kembali di logika saya pikir ini apa sih orang kok cuma ke Pelabuhan Ratu aja bawa mahkota. Sampai saya cari tasnya loh. Dia bawa tas apa sih membuat? Saya kayak gitu. Terus pas saya lihat tasnya, tas dia kecil, ini mahkota gede ya nggak mungkin. Terus hati saya bicara, udahlah Fen, bukan urusan lo. Iya. Gitu kan, udah saya masuk kamar mandi. Nah ini maaf ya agak sedikit sensor. Saya mandi nih, aku duduk kan. Kok ada yang jalan ya dari pahadan itu? Dari apa? Itu pokoknya. Ya itulah pokoknya ya. Tafsirkan sendiri. Ada yang keluar dari itu. Dia melalui paha dalam jalan. Ini apaan? Aku bilang, aku ambil dong. Ini belum pernah ada dimanapun loh, channel manapun. Ini baru di channel ini nih aku cerita tentang ini barusan ini. Terus aku ambil kan, ambil ya, warnanya hijau, gini, badan kelabang, kepala naga. Badan kelabang, ya tahu kelabang yang 1000 itu kan yang cepet itu kan. Tapi kepala naga. Warna hijau. Berarti kayak kelabang hijau jatuhnya ya, mirip kelabang hijau. Mungkin kelabang sama naga kawin kayaknya. Iya. Karena kepalanya naga, badan kelabang keluar. Saya ambil kan, pas saya bilang. Tapi kok saya nggak takut dan saya ngerasa saya kenal ini punya gue. Terus saya bilangin sampurasun, assalamualaikum, keluar deh. Maka saya tahu tuh naga karena dia langsung keluar. Mungkin dia naga. Udah sampai itu selesai, saya taruh kan. Tapi ini hati bicara gini, kok lu nggak takut sih Fen? Nggak takut digigit? Iya nggak takut digigit, nggak serem keluar dari. Iya. Terus kok lu
kayak ngerasa bro gitu. Ya dia punya gue, jadi nggak ada takut apa. Logikanya masa ya nggak takut, teriak kayak minimal, shock kayak enggak, santai aja. Oh ini bener. Kayak gitu. Tapi cuman fenomena itu harus saya sinkronkan antara hati saya dengan logika saya. Sampai selesai di situ, saya mandi, saya keluar kan. Gimana mau cerita sama guru? Kan malu. Saya gelisah gitu. Kenapa, Fen? Dia bilang gitu. Enggak, tadi cerita aja. Karena guruku kalau aku ceritain siapa aku sampai lebaran Firaun juga aku nggak bakalan percaya. Karena aku orangnya keras. Kedua, aku orang hukum. Mau masuk dari mana untuk menceritakan kamu ini loh, Fen. Kamu harus begini loh, Fen. Gak bakalan bisa mental semua. Ini harus pembuktian, dan pembuktian itu adalah harus menjatuhkan itunya dia. Apanya? Egonya dia. Oh, ego. Logikanya dia harus dijatuhin. Gitu. Karena kalau masih bicara seperti itu nggak akan bisa ngejatuhin dia gitu. Karena nih wanita, basically-nya kan saya wanita mandiri dan terlalu mandiri untuk seorang wanita. Jadi untuk masuk secara psikologi aja masuk ke wanita mandiri itu kan susah. Gitu, mau ngasih pemahaman ke dia tuh nggak mudah gitu. Ditambah lagi dia ada sesuatu spiritual di dalam dirinya dia gitu. Itu kan PR banget buat guru saya. Akhirnya dikasihlah semua buk semua dengan nyata, dengan action, bukan dengan teori. Karena kalau teori aku mental udah. Nah terus udah gitu aku ceritain kronologinya, barulah dia ceritain siapa saya di situ. Berarti guru bisa mengetahui silsilah Mbak Feni berarti ya? Bisa, dijabarin sama dia secara detail dan dikasih pembuktian secara detail sama dia siapa saya. Nah, berarti dia bisa tahu nasab ya? Nasab ente ini ke siapa, bin ini gitu ya? Bisa, sukma saya namanya tahu, ruh saya namanya tahu, dia tahu semua karena memang dia guru yang luar biasa. Yang menurut saya susah mencari guru seperti itu. Sampai sekarang berarti ya? Karena tubuhnya aja ngeluarin wangi. Ya biasanya kalau tubuh wangi, kurang wangi itu wanginya tuh agak aneh ya. Cuman wangi-wangi orang wirid biasanya ya. Kalau kayak mah ya. Iya, wangi. Saya pikir tadi pakai parfum. Pas saya mandi di laut ternyata hampir setengah laut wanginya dia. Gitu. Nah saya dijagain lah oleh dia. Karena apa? Karena ada yang mau ngambil yang tadi keluar di sini saya. Itu adalah saripatinya Ujang. Tahu Ujang? Tahu ya, Jawa Barat kan? Tapi kok Ujang sama Solo apa hubungannya? Ibu saya Jawa Barat. Oh, dari nasab ibu berarti. Oh, yang tadi itu berarti dari nasab ibu. Kalau yang dari nasab ayah berarti belum terkuak dong. Tadi yang sering pakai surban itu. Itu yang selalu ngedampingin ketika saya dalam keadaan bahaya, ketika ada yang mau ngejahatin saya, ketika yang tadi mau diperkosa. Jadi itulah. Nah, jadi ada proses tahap-tahap kehidupan seperti itu. Berarti pernah ngobrol langsung dengan si yang bersorban itu? Pernah. Secara zohir? Pernah. Awalnya dari mimpi dulu. Cuman itu dia kembali. Ya jangan main mimpi lah, main. Iya. Ya, loh, saya itu butuh pembuktian gitu loh. Betul. Ya kan, ya kayak Sukma deh. Bagaimana saya bisa mengenal kamu kalau kamu nggak ngebuktiin gitu? Iya betul. Kan meraba-raba doang kan juga nggak enak juga gitu. Nggak nampol ya? Nggak nampol. Iya betul, nggak nampol. Jadi saya butuh bukti. Kalau memang kamu jaga ya buktiin. Kalau kamu sayang ya buktiin. Simple kalau saya gitu. Jangan banyak kancang cincung cencong gitu. Nah, terus pertanyaan lagi tadi masalah apa itu namanya? Berarti dari sisilah bapak ya, itu kan harus ACC semua tuh. Jadi kalau dari sudut pandang aneh ya, maksudnya kita ini kan hidup di zaman sekarang, sedangkan mereka kan dari zaman dulu gitu kan. Ya kalau kayak gitu mah kan susah dong nikah gitu. Itu ada ini nggak sih, ada solusi nggak untuk gitu, entah diputuskan atau gimana gitu? Nggak ada. Dari guru juga nggak ada. Nggak ada, itu takdir. Oh, jadi harus nerimo. Harus nerimo karena ada tugas yang Allah titipkan kepada saya dan saya harus meneruskan itu saat ini semua. Dan Mbak mau terima itu? Terasa terbebani nggak? Awal beban, awal berontak, awal ngejerit, awal nangis, awalnya ngelawan Allah. Sampai saya tahajud, saya duduk, Allah mau apa sama saya? Ya saya tuh cewek loh. Iya, ya kan, ente cewek kan, maksudnya ya cewek juga butuh laki-laki, butuh dilindungi, diperhatikan kan.
Sampai ada seorang nanya gitu ya, dokter anak saya, dokter pribadi anakku tuh, dokter anak, Feni kamu nggak pengen disayang? Waktu saya masih single parent 10 tahun, Feni kamu nggak kepengen disayang, kamu nggak kepengen dimanja? Nggak usah nanya kayak gitu, ya pengen, tapi kan masalahnya tuh cowok mampu nggak? Bukan mampu soal apapun. Bukan masalah harta ya, bukan. Tapi soal yang lain gitu. Soal yang lain itu, karena pernah ada suatu tokoh, tapi nanti kita ngomongnya di belakang. Oh iya betul. Ada suatu tokoh, dia tokoh negara. Secara materi, secara apapun, secara harta tata dia punya. Waktu saya masih yang single parent itu dulu, masih muda banget, dia punya gitu loh. Gak bisa dikasih mental, dia masih keturunan sama kayak Ki Sukma. Oh, dari Sumatera. Dari itu, sama kayak Ki Sukma. Jadi berarti sekarang Mbak udah mulai, udahlah, nerima aja gitu ya? Nerima aja. Sampai guru saya ngomong gini, Feni, bila mana? Guru saya malah lebih membulatkan. Ya udah tahu di Yangkung tuh udah ngasih tahu gitu loh. Ini malah dibuletin kan, apes banget. Iya. Kirain di alam gitu kan? Karena mengemban beban seperti itu tuh menurut Ane pribadi berat ya. Banget. Apalagi itu Mbak seorang wanita, kita aja yang cowok ngerasa apaan sih gitu, maksudnya gue hidup di zaman modern, gue harus cari uang ya, gue mau hidup normal gitu, nggak ada urusan sama yang dulu-dulu. Cuman itu menjadi beban kadang-kadang buat kita gitu kan. Nah, akhirnya pergolakan itu melawan Allah kan. Duduk, Allah mau apa sama saya? Kalau emang ada segala sesuatu yang harus saya jalanin, berikan saya kesanggupan, berikan saya keikhlasan, dan berikan anak saya keikhlasan juga, karena kan bergantung antara saya sama anak saya. Jadi berikan saya kekuatan hati saya gitu. Insya Allah kalau hati saya kuat, hati anak saya kuat, saya jalan juga enteng. Pasti Allah udah memberikan penggelaran jalan untuk saya. Konsepnya seperti itu. Saya udah mulai menyerah tuh pada Allah. Akhirnya dalam alam perjalanan saya mulai memahami, oh ya Fen, memang udah takdir kamu seperti ini gitu loh. Emang qadratullahnya kamu seperti ini, kamu harus jalanin itu gitu kan. Cuman ya udah, sekarang kalau masalah pasangan atau masalah apa, ya udah deh. Kalau emang lo sayang sama gue, kalau cinta sama gue, lo minta sama Allah deh langsung. Dan lu minta sama ini atas. Iya, minta ACC ya. Dan lu minta ACC di atas. Lu kasih martabak ya apa ki? Iya, lu kasih apa ke sana di atas. Martabak ya apa ki ya? Iya, kayak gitu. Nah, jadi lucu. Ada suatu kiai besar dari Padang ya. Memang itu adalah guru spiritualnya tanteku. Dia bilang gini, Chan, kata guru gue, anak lo harus diruqyah. Aku pikir emang gue kenapa gitu. Aku nggak kenapa-napa kan. Aku nggak ngerasa ada yang apa, malah aku ketika aku sholat, ketika aku wirid, ini malah enak yang di dalam. Jadi buat dipakai ibadah ini dia enak banget gitu. Jadi nggak ada pertentangan, berarti kan fine dong dia. Dia lebih posesif ngejagain aku karena mungkin aku ada tugas. Nah, terus ya karena nurutin ibu, aku bilang aku nggak mau, aku paling nggak mau ngelawan sama mama gitu kan. Aku bilang ya udah kalau mau diruqyah aja. Aku bilang gitu ya, karena aku nggak ngerasa ada apa-apa gitu kan. Bener diruqyah 15 menit pertama fine, ya kan? Pas sudah menjelang 20 menit, dia baca-bacaan Arab lah apa atau bagaimana, saya lupa gitu kan. Aku balas dengan baca-bacaan itu. Aku ajak ngomong dengan bahasa itu yang aku sendiri sebenarnya nggak bisa pakai bahasa Arab gitu kan. Aku ajak ngomong gitu kan. Nah, ketika dia udah mulai mau ngambil ada yang di dalam diri aku, muncullah yang di belakang. Dia langsung sungkem sama aku. Padahal dia jauh lebih tua dari aku. Dia sungkem sama aku. Dia lihat Ibu Ratu di belakang. Itu adalah orang yang pertama melihat Ibu Ratu di belakang saya. Dia sungkem sama ibu aku, terus itu dia minta maaf. Ternyata dia mau ngambil yang ada di dalam tubuh saya, yang papa saya bilang ada yang Allah kasih, titipkan ke dalam tubuh anakmu. Tapi saya nggak tahu apa, nanti mungkin udah gede baru dia tahu. Nah, yang kiai itu mau ngambil, ya nggak bisa. Yang nanemin bukannya siapa-siapa, ya memang Allah berikan itu, ya. Kalau mau ngambil ya izin lagi ke yang atas. Keluar rasa ini, tamaknya keluar ya? Tamaknya, dia kena ujian akhirnya. Tamaknya keluar. Tamaknya kena, akhirnya dia langsung sungkem tuh sama aku. Sungkem terus minta maaf. Dia cerita ada yang seperti ini. Dan dia tahu bakalan cikal bakalnya apa nanti aku ke depan. Aku bilang, saya mah nggak mikirin soal cikal bakal aku mau jadi apa ke depan. Yang penting ketika saya meninggal, saya bisa berkumpul sama Rasulullah, sama orang-orang yang saya cintai. Udah beres. Jadi nggak saya pakai buat dunia, saya bilang gitu. Karena
ya saya yakin Allah udah menjamin kehidupan saya gitu loh. Jadi untuk apa yang ada di dalam ini saya pakai gitu kan, karena saya juga takut mikirin jodoh aja gue udah pusing, udah mumet ya, udah mumet kan, suruh mikir-mikirin begitu-begituan gitu kan. Akhirnya saya bilang udah, makin bertambahnya umur, makin bertambah dewasa, hal itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Akhirnya saya ngambil keputusan kalau mau sama saya, kita izin dulu sama Allah ya, istiqoroh dulu. Nah, izin dulu sama Allah. Jadi udah dipasrahkan soal jodoh ya. Jadi udah mungkin Mbak juga sekarang sudah terbiasa sendiri ya. Ya. Sudah lama asik sendiri ya. Sebenarnya ada lagi, cuma kisah. Ada. Terulang. Bentar lagi dan bentar lagi ya. Bukan berarti saya tidak mencoba loh. Bukan berarti berusaha, tetap berusaha kan. Tetap. Cuman nggak bisa. Jadi ketika si pasangan itu keluar dikit dari koridornya Allah, saya jamin Anda jauh dari saya. Apalagi kan iman seseorang, apalagi yang awam kan naik turun ya Mbak ya. Yang soleh aja naik turun ya. Gitu emang susah. Oke, lanjut. Tadi saya masih penasaran soal yang kandungan. Nah, kita langsung masuk ke kandungan nih gitu ya. Itu gimana ceritanya? Katanya ada keanehan itu opo itu, anehan opo? Jadi memang kan ketika ngambilin dia itu udah mulai sering didatangin mimpi. Mimpi Ibu Ratu datang ke mimpi saya, yang dimana saya dikasih selendang emas, yang dimana saya dikasih mahkotanya. Cuman kan saya nggak pernah memahami, karena ketika hamil muda itu saya tapi nggak keguguran ya? Enggak, karena memang lagi dikerjain sama di luar sana kan. Dikirimin biar saya meninggal sama bayi saya meninggal. Cuman saya bilang gini, ya Allah, saya bilang gitu, saya ini kan milik Engkau, hidup mati. Kalau memang kematian saya adalah takdir dan keinginan Engkau langsung memanggil saya pulang, saya ikhlas. Tapi bila mana ini adalah perbuatan hawa nafsu manusia, saya kembalikan lagi padamu ya Allah. Engkau yang maha berhak atas kehidupan dan kematian saya. Gitu. Nah akhirnya alhamdulillah ketika saya ngandung usia muda, keluar duduk di lantai aja keluar. Jadi bed rest dari 0 sampai 3 bulan. Hanya di tempat tidur, kalau bangun paling buang air kecil atau buang air besar, itu aja. Ketika usia udah enak, 6 bulan barulah saya ngidam. Ngidamnya itu setiap sebulan sekali harus ke Pelabuhan Ratu. Tapi dalam kondisi hamil. Dan itu harus, karena saya harus mandi di matahari terbenam. Repot juga ya. Dan maunya di Sukawayana, nggak mau di mana-mana. Kan pengen ditukar pernah. Yaudah deh kan pantai kan, yaudah pantai Ancol aja gitu, nggak mau. Apaan? Tanjung Priok ya? Iya gitu, nggak mau. Dia mau di Sukawayana, di Pelabuhan Ratu dia hanya mau di pantai Sukawayana aja. Kan pantai kan banyak. Ngidemnya ribet ya? Iya. Tuh. Terus akhirnya udah, saya jalanin itu gitu kan. Nah suatu ketika tiba-tiba air bah datang. Kan air bah kan kalau datang nggak pakai assalamualaikum kan. Iya. Nah kita lagi mandi nih. Yang dikhawatirkan kan saya yang lagi hamil. Ternyata betul. Saya yang menyelamatkan mereka. Jadi saya gendong. Saya kayak ngangkat betul. Saya bertahan dengan air bah. Di situ ramai di Sukawayana saat itu kejadian orang hamil selamat. Tapi itu belum masuk berita ya sayang. Itu dia. Iya, masuk berita geger tuh. Geger lah, karena Sukawayana itu bukan pantai wisata, pantai spiritual. Iya. Pantesan. Makanya nggak masuk berita. Coba kalau wisata, nyampe itu pasti. Orang air bah kayak gitu, cuma saya diri di tengah-tengah, yang lain minggir, saya malah nyelamatin orang yang mau ketarik, saya nyelamatin. Nggak dikit ya. Di situ tuh mulai. Saya bilang gini, saya bilang, wah ini anak kok sama nih kayak saya kayaknya gitu kan. Nah, ngidamnya tuh saya tadarus, jadi setiap asar itu harus baca apapun, baca. Dan dia mintanya surat Ar-Rahman. Jadi ketika asar itu dia minta Ar-Rahman. Pokoknya intinya mau surat apapun itu, tapi Ar-Rahman tuh harus ada selama setiap hari. Gitu. Jadi ketika misalnya dia saya misalnya belum baca nih, atau saya belum mandi asar, tuh dia nyakitin perut saya, muter aja. Nanti ketika saya bilang, nanti ya mami belum mandi nih, masih di jalan nih. Nanti baca Ar-Rahman kok ya, baca Ar-Rahman kayak nanti beli es krim ya gitu. Diem dia. Nagih dia gitu. Jadi ternyata dia yang justru yang melindungi saya gitu kan. Jadi bukannya saya yang melindungi dia, tapi dia melindungi saya. Nah,
malam-malam kan dia suka interaksi tuh. Kan katanya kalau orang hamil itu baca buku cerita. Ya tak bacain dong buku cerita. Ternyata dia nggak mau. Bilang, buku cerita nggak mau, majalah nggak mau. Saya bingung kan. Akhirnya dia maunya baca apa? Tafsir Quran. Ketika saya baca tafsir Quran, berhentilah dia nyakitin saya. Oh, jadi kamu maunya Mami baca tafsir Quran? Saya bilang gitu kan. Udah akhirnya setiap dia bergolak saya baca tafsir Quran tuh ya. Ternyata diserangnya tengah malam juga. Wih, susah juga ya kondisi. Ada makhluknya datang. Lihat tuh. Lihat. Ngejohir tuh. Iya, jadi kan saya tiduran, kan kamar saya ini pintunya sebelah sini. Saya nggak belakang pintu ke kasur saya. Saya bilang kok ada itu, saya kok ingat itu. Aduh kok kayak ada yang ngeliatin saya. Ya kan? Saya nengok dong. Itu hitam, kayak kebakar, matanya tuh kayak nyeleh ke sini. Nanti saya gini. Wah itu mau teriak nggak bisa, namanya lagi hamil. Iya. Ya kan? Untung nggak kontraksi loh. Nah itu dia. Makanya dia lah justru yang ngejagain, bukan saya yang ngejagain dia yang ngejagain saya. Karena kan orang hamil itu kan harus benar-benar jaga ya mentalnya, hatinya, segala macamnya, emosinya. Itu tiap hari tanah kuburan berserakan di rumah saya. Dari siapa? Tahu nggak sih? Tahu lah. Oh. Tapi nggak bisa sebutin sih. Oh iya. Guru juga bilang itu dari orang yang sama. Iya dari orang yang sama. Dede juga, pemerannya Dede juga. Tanah kuburan lah. Terus apa sih pakai kain dilipet-lipet gitu apa sih namanya? Apa namanya buhul? Ya. Buhul gitu. Ada isi-isian gitu. Iya. Biasanya dikasih isi-isi tulisan-tulisan Arab apa gitu kan. Tapi kan tulisan Arab tuh bukan berarti ayat ya, kadang-kadang bisa aja tulis misalkan ajibu ya abu nuroh apa manggil jin bisa aja gitu. Hati-hati. Itu kayak gitu. Nanti saya sapuin. Padahal kan tanah kuburan masih merah, masih basah kayak gitu. Tiap hari kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya qadarullah saya masih selamat sampai sekarang dan anak saya ya hal-hal kayak gitu nggak masalah walaupun saya selalu diliatin dengan hal-hal seperti itu. Nah hamil tua itu saya pergi lagi ke Pelabuhan Ratu kan selama sebulan sekali. Saya ketemu sama aki-aki. Saya pikir semua manusia ngelihat saya ngobrol sama dia begini. Ternyata nggak ada yang lihat. Kejadiannya sama. Ketika saya waktu di perut saya kan nggak bisa dideteksi jenis kelaminnya. Anak saya juga gitu. Sama. Tapi kan ya kalau misalkan Mbak Feni yang zaman dulu ya mungkin karena teknologi kan. Mesti kan Mbak Feni udah 4 dimensi. Iya udah 4 dimensi dong udah sekarang. sampai di kantong kemihnya ditutup sama dia. Sampai dokter dia, nah kasih lihat dong nak. Kamu tuh cewek apa cowok sih? Enggak dikasih lihat sama dia. Sampai kantong kemih. Itu. Langsung tutup kayak gitu. Nah itu akhirnya kita nggak tahu dia jenis kelaminnya dia apa. Karena hamilan saya kan laki, disiapin lah drummer 1 set. Sama antinya. Karena kan kayak laki ternyata lahir perempuan dan terjadi kedua kali lagi dalam hidup saya nggak, kalau dulu kan mama saya nggak nyiapin, sama papa saya nggak nyiapin nama perempuan. Saya juga begitu nggak nyiapin nama anak perempuan, anak laki-laki yang saya siapin. Ternyata lahir dia. Dan ternyata waktu dia lahir juga ada keanehan. Pulang nih dari rumah sakit. Sampai di rumah, ini bayi sampai seminggu nggak mau nenem. Orang biar mana-mana 3 hari ya dia sanggupnya. Ini seminggu dia. Seminggu nggak mau nenen, nangis enggak tapi nafas. Tapi pas lahir mah nangis kan? Mah di rumah sakit minum nenen semua sampai rumah. Nggak mau nenen. Terus nggak nangis tapi nafas. Nafas normal, nggak kuning, nggak apa. Tidur, bangun, goyak gitu ya. Nggak bangun. Tapi nafasnya goyak. Sampai saya bacain apapun, sampai saya nangis kejar kan namanya nyusuin kan sakit kalau nggak disusuin kan. Iya. Akhirnya saya telepon guru saya. Saya bilang, ini anak saya ada kan takutnya ada apa-apa kan. Udah panik disco tuh. Ya iya. Namanya anak sih. Karena pulang itu dokter menyatakan anak ini sehat. Tidak ada apa-apa, tidak kuning, tidak apa segala macam, jantung normal segala. Tapi kenapa kayak gini? Nggak apa, insya Allah nggak usah panik, nggak apa-apa. Datang nanti ke rumah. Baru dia duduk, dia diam, cuman dia merem gitu. Nangis langsung, gitu kan. Terus saya itu nasi susu udah diantar sama dokternya. Apanya? Iya, saya bingung kan. Jadi
ternyata dia ini, anakku ini, dia nggak tahu ya, terserah kalian mau percaya atau enggak gitu kan. Menurut sejarah yang Prabu itu kan ada cucunya yang moksa masuk ke dalam dia. Oh, oke. Jadi dia itu ketika lahir yang sana menyambut tuh semua leluhur. Baru dipulangin ketika Said datang. Nangis dia. Itu baru dipulangin sama bapak. Kok bapaknya maksudnya? Pada zaman dulunya itu adalah ayahnya. Oh, jadi zaman dulu itu ayahnya dia gitu ya? Saya nggak tahu itu mau terserah mau percaya atau enggak. Cuman kejadian yang saya alami itu seperti itu. Jadi ada keturunan emang titisan dari Pajajaran. Gitu. Dan itu kembali lagi dibuktikan oleh guru saya. Nggak bisa pakai teori sama saya karena kan masih melekat banget sama hukum gitu kan. Ya saya dihantam dengan hantam kayak gitu. Ya udah, dan memang dia ternyata juga agak unik. Uniknya gimana? Ketika dia usia 8 bulan, ketika kalau dia dengar azan, Allahu Akbar, Allah, dia langsung ruku tuh. Waktu 8 bulan tuh. Lucu juga ya. Waktu 8 bulan langsung astagfirullahaladzim. Nah, saya bilang dari perut pun dia itu ini apa? Justru dia yang membimbing saya. Iya. Bukan saya yang dibimbing. Bukan saya yang ngebimbing, dia yang bimbing saya. Nah, ceritanya gini. Kan tempat tidur bayinya tuh besi. Kan kalau besi kan pengeluarannya keras banget. Nah dia tidurlah di dalam tempat tidur itu. Ceritanya neneknya ngejagain. Kan neneknya ngejagain dong, otomatis dong. Terus udah gitu, ini kebalik, malah dia tuh anak ngejagain neneknya. Pas neneknya bangun, itu bayi nggak ada di dalam tempat tidur. Dicariin kan, takutnya dicuri, tapi di dalam kamar. Ternyata di mana? Lagi main di pojokan. Nah ininya tuh nggak ada yang buka. Jadi main aja. Takut kan benjol-benjol. Secara logika kalau manjat tinggi banget, bayi nggak makan bisa. Tiba-tiba dia ada di bawah lagi main-mainnya ketawa-ketawa. Dan itu terjadi, dia bisa melihat seperti itu sampai akhirnya mengganggu sekolahnya, gitu kan? Karena dia udah nggak bisa ngebedain mana manusia mana bukan. Mana setan mana manusia, ya, bingung dia. Dia nggak bisa ngebedain. Jadi kalau di sekolahan tuh sampai dia kayak ngeliat, udah kelir-kelir aja begini, udah ngeliat gitu, udah. Makanya saya tapi saya nggak mau sekolahin di sekolah khusus karena makin jadi. Saya mau sekolahin sekolah umum, tapi saya titipin ke wali kelas, saya ceritain anak saya seperti ini, mohon lebih diperhatikan. Jadi ketika dia agak ngeliat gini, tolong dipanggil. Memang akhirnya saya bayar double, biar uang sekolah juga, ke guru, ke wali kelasnya pribadi juga, gitu kan. Tapi kan ya emang ada pengorbanan, berarti kan harus ada pengorbanan. Betul. Setelah itu saya minta tutup sama guru saya, tolong ditutup. Dan saya juga minta sama Allah, tapi kata guru saya nggak bisa. Saya hanya bisa pending, karena ini adalah pemberian Allah langsung untuk dia, dan tentunya ada manfaatnya untuk dia kelak. Tapi nanti ketika dia udah dewasa, dia udah secara ini sudah matang, itu akan terbuka otomatis. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting nih masa dia masih kecil ini jangan. Kasian. Iya betul. Takutnya jadi pemurung nanti. Iya, nggak bisa membedakan jadi akhirnya. Nah akhirnya sepakat seperti itu, benar langsung. Tapi akhirnya memang jadi introvert. Introvert yang penting apa? Senangnya apa? Menulis di kamar, lukis ya, tapi ya nggak masalah, saya bilang gitu. Asal jangan dia ketika sekolah sekarang kayaknya sekarang udah mulai terbuka lagi. Karena kan janjinya ketika dia udah matang itu akan terbuka otomatis. Berarti sekarang si siapa namanya? Kaila. Berarti termasuk indigo juga berarti sekarang ya. Berarti dia bisa lihat setan juga sekarang udah ya. Udah kebuka lagi berarti sekarang udah. Baru ngerasa lagi ya. Baru ngerasain, cuma dia bisa bercerita. Misalnya kayak contohnya nih, kita lagi duduk nih. Dia dengar sesuatu, dia cerita tuh, si ini begini, ini cerita nih. Oke. Gitu, dia cerita, kenapa nak? Dia sedih begini mom, karena seperti ini, karena seperti ini gitu. Nah itu pernah lihat sosok yang mendampingi dia juga nggak waktu itu? Waktu dia kecil? Nggak pernah. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kaila sendiri? Kan desainnya Prabu ya mereka juga. Mereka juga paling yang nggak jauh-jauh ya. Makanya dia kan kalau ke tanah Pajajaran, kalau ke Pelabuhan Ratu Kemang dia aman. Wilayahnya dia. Iya benar. Pas bayi-bayi saya bawa ke Pelabuhan Ratu kayak malam-malam, saya bawa ke tempat-tempat itu nggak ada tuh pakai bangle, pakai apa, nggak ada. Fine aja deh. Seru ya guys.
Dan udah berapa menit nih? Sejam lebih ya. Oke, tadi kita sudah banyak ngobrol sama Mbak Feni. Thank you ceritanya. Panjang banget nih ceritanya nih. Ini PR buat editor saya ya. Jadi seru-seru banget dari ceritanya, sudah kita bisa urutin detail banget sampai sudah bingung nih gue mau nanya apa nih gitu. Dan ini channel yang tadi itu Wah, ini eksklusif berarti ya. Wajib nonton, jangan skip ya kan? Jangan skip iklannya. Jangan wajib dong. nonton ya kan? Ya bantu-bantu gue lah ya. Iya betul. Ya walaupun dapetnya nggak seberapa. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton. Syukran kasiron. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Diluaskan rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang menonton saya doakan semoga dikabul hajat-hajatnya, di rezeki diluaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang skip setengah-setengah lah saya doain ya. Yang nggak nonton ya berarti nggak ada berdoanya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen yang banyak. Ya, komen yang banyak ini aja, PPP juga nggak apa-apa gitu ya. Habis itu tonton video-video kita yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video saja. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya? Iya.